Halo semuanya, aku di video ini ingin cerita gitu, ingin cerita bagi-bagi cerita lah ya, tentang lagu yang berjudul Watashi no Ar Hatsune Miku. Kalian kalau gak tahu lagunya, ini aku puterin refnya aja deh. Ya kalau kalian ingin fullnya itu langsung aja cek di search YouTube Watashi no Ar gitu. Oke lah, langsung aja ke ceritanya. Jadi di cerita lagu Watashi no Ar itu dikisahkan ada seorang gadis lah, bisa dibilang gadis, ya remaja lah, remaja SMA gitu. Dia itu kecilnya itu sangat dibanggakan sama orang tuanya, sering dapat nilai 100, sering ya itulah pokoknya disayang lah sama orang tuanya. Dan ya gak kenapa-napa gitu di sekolahnya, normal aja. Nah pas SMA-nya nih, kelas ya mungkin kelas 10 lah ya, dia tuh dapat bulian gitu. Bulian awalnya ya dari yang biasa-biasa gitu, tapi itu setiap hari gitu, dan itu mengganggu mentalnya gitu loh ya kan. Ya pokoknya gitulah, setiap hari dia dapat bulian gitu dari teman-temannya. Sampai suatu saat dia drop banget, dia gak bisa ngikutin semua pelajaran, dia nilainya jelek, dia anjlok. Dan bapaknya tahu, bapaknya bukan apa namanya, bukan ngebaikin gitu, ngesayangin, tapi malah dikasarin gitu. Jadi di rumah dia dikasarin, rumah bahaya, di sekolah juga bahaya gitu. Di rumah ada di rumah ada keluarganya yang gitu, di sekolah juga teman-temannya gitu. Jadi serba salah gitu, sekolah salah, rumah salah, jadi dia di mana gitu. Jadi dia gak ada kayak tempat untuk berlindung gitu, gak ada tempat buat curhat, gak ada tempat buat apalagi, tempat buat ya itulah pokoknya lah ya. Terus ya intinya dia tuh memutuskan untuk bunuh diri gitu di atap sekolah gitu. Tahu kan atap sekolah gitu loh, yang kalau di Jepang kan atap sekolah kebuka gitu loh. Nah itu bisa gitu. Jadi dia tuh setiap kali ini dia tuh selalu ke atap gitu. Dia mikir bunuh diri gak ya. Dan pada saat itu dia berpikir ternyata kayak kata dia tuh mendingan bunuh diri aja gitu loh, mendingan bunuh diri daripada kayak gini tersiksa terus pelan-pelan gitu. Mending bunuh diri ya kan. Emang siapa sih lagian juga orang yang kayak gitu di rumah bahaya gitu, dimarah-marahin. Bukan sampai dimarahin, mungkin dikasarin juga itu. Sama di sekolah pun kayak gitu, sampai luka lah bulinya. Jadi dia tuh depresi berat ya kan. Kalau kayak gitu ya pasti depresi berat lah orang. Siapa orang yang nggak depresi berat kalau kayak gitu. Nah akhirnya dia tuh memutuskan untuk bunuh diri. Tapi setiap kali dia ingin bunuh diri, dia tuh selalu bertemu di atap sama satu orang cewek yang selalu mencegah dia untuk bunuh diri, yang selalu menyemangatin dia, yang selalu yang ngasih motivasi lah, biar si ceweknya itu tidak melompat, tidak bunuh diri gitu. Tapi ya gitu, walaupun dia udah dikasih motivasi, penyemangat oleh satu orang doang, tapi masih ada beribu-ribu musuh di sana. Jadi hanya musuh 1000, dan mereka cuma berdua gitu, berteman gitu. Intinya gitulah ya, kayak gitu kalau bisa dibilang-bilang. Nah jadi setiap hari gitu si ceweknya ini, si cewek yang depresi ini, dianya selalu ke atap gitu. Dia mikirin mau bunuh diri apa enggak. Terus dia pernah sampai berdiri di ujung atap sekolah yang Jepang itu kan kebuka gitu, yang ujungnya gitu. Tapi setiap kali dia di situ, selalu cewek yang itulah yang baik itu, dia selalu bilang sini cerita gitu, kalau ada masalah cerita gitu, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya dia berkali-kali setiap hari dia digagalin terus bunuh dirinya gitu. Nah tapi pada suatu hari, pas dia terakhir kali coba ingin bunuh diri, si ceweknya itu yang suka mencegahnya dia untuk bunuh diri, dia tidak ada di atap gitu. Terus yang cewek depresi ini berpikir,
kemana ya ini cewek, apakah dia udah bosen gitu setiap hari dia mencegah gitu, tapi ujung-ujungnya ya akunya tetap pengen bunuh diri gitu. Akhirnya yang ceweknya itu hilang ya kan, gak ada di atapnya lagi. Dan akhirnya si cewek yang depresi ini karena tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengganggu dia untuk bunuh diri, dan akhirnya dia pun lompat dari genteng atau dari atap sekolah tersebut, dan dia langsung mati di tempat. Jadi di lagu ini tuh kita dapat pembelajaran gitu. Kalau misalnya bercanda gitu sama temen, itu pikir-pikir dulu gitu. Karena ya bercanda ada juga yang menusuk hati. Ya dia mungkin senyum gitu, tapi dalam hatinya bisa jadi dia hancur gitu. Habis itu kalau misalnya udah dia kesel gitu, terus dia ngambek gitu, terus dia marah gitu sama orang yang udah bercandainnya dia gitu, dibilang, ya kalau di Indonesia mah bilang, ya elah gitu doang, baper. Nah pas bilang kayak gitu tuh hati langsung wah udah perih itu, sakit banget itu. Dia udah jadi kayak ya gitulah, udah mah di rumah gitu gak ada yang ngedukung, hancur juga di rumah, terus di sekolah gitu ya gimana lagi. Dia tuh jadi kayak sana sini ada beban masalah pertemanan juga ya gitu, dan akhirnya semuanya hancur dan dia bunuh diri. Ya gitulah ya. Jadi kalau kalian bercanda itu pikir-pikir dulu gitu. Ya kalau urusan keluarga sih ya kalian support aja, gak usah ikut-ikutan campur masalah keluarga orang gitu. Jadi ya mungkin gitulah ya, kalian bisa belajar dari lagu-lagu gitu. Nanti kalau misalnya ada request pengen lagu apa lagi, langsung aja komen di bawah, nanti aku ceritain.